Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakima dengan NIM 08011182227052, Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program untuk menentukan tahun tersebut merupakan tahun kehabisan atau bukan. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut. Nah, kali ini kita akan membuat pemrograman program tahun kehabisan. Nah, pertama-tama kita membutuhkan file header-nya, yaitu include iostream, di mana include iostream ini berfungsi untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada program. Misalnya, cout, cin, ndl, dan lain-lain. Selanjutnya ada using namespace std, di mana using namespace std ini berfungsi untuk mendefinisikan semua fungsi-fungsi yang ada di pemrograman. Selanjutnya masuk ke main, yaitu berupa program utama, di mana kita bisa menggunakan in-main, yaitu programnya berupa perhitungan, ataupun for-main, di mana programnya hanya berupa teks saja. Kita juga bisa menggunakan main saja. Nah, untuk memulai sebuah program, kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal, di mana artinya dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, untuk membuat sebuah program tahun kehabisan, kita bisa menggunakan pernyataan kondisi. Sebelumnya kita bisa memasukkan tipe datanya, yaitu karena ini merupakan tahun, maka kita menggunakan tipe data integer. Karena tahun itu, kenapa tidak menggunakan float? Kenapa tidak menggunakan double? Nah, karena tahun itu kan bilangan bulat, tidak ada tahun yang koma. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Kita masukkan dulu variabel dan tipe datanya. Tipe datanya integer, variabelnya tahun. Selanjutnya, kita input, yaitu masukkan tahun, cin-nya itu tahun. Terus karena kita untuk merapikan programnya, kita tambahkan ndl. Kemudian if tahun modulus 4 sama dengan 0. Nah, sebuah tahun kehabisan itu merupakan tahun kehabisan apabila habis dibagi 4. Jadi kita menggunakan pernyataan kondisinya, yaitu tahun modulus 4 sama dengan 0. Kenapa kita menggunakan dua tanda sama dengan? Karena pada pernyataan kondisi itu, kita itu disuruh untuk mengecek apakah benar nilai ini itu sama dengan ini. Jadi bukan nilai ini tuh hasilnya ini. Nah, jika tanda sama dengannya itu 1, itu tuh berarti nilai A itu isinya ini. Jika kita menggunakan dua tanda sama dengan, itu berarti apakah nilai A itu sama dengan nilai B? Nah, selanjutnya cout tahun itu, jika tahun itu habis dibagi 4, maka tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Jika tidak, maksudnya itu jika pernyataan ini tidak benar, maka tahun tersebut bukan merupakan tahun kehabisan. Kita coba untuk menjalankan programnya. Kita misalkan tahun 2016. Nah, karena 2016 itu habis dibagi 2, maka 2016 merupakan tahun kehabisan. Sekarang kita coba untuk mengecek tahun yang bukan tahun kehabisan. Misal nih, kita masukin tahun 2011. Nah,
yang keluar 2011 bukan merupakan tahun kehabisan, karena 2011 itu tidak habis dibagi 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke pseudocode dan flowchart dari program tahun kehabisan. Pseudocode-nya itu diawali dengan begin, variabelnya itu berupa tahun dan tipe datanya itu integer. Selanjutnya masuk ke hari tahun, kemudian if jika tahun itu modulus sisanya 4 itu, maka ia akan mencetak tahun tersebut merupakan tahun kehabisan. Jika tidak, maka akan dicetak bukan merupakan tahun kehabisan. Selanjutnya diakhiri dengan N. Flowchart-nya begini. Flowchart-nya diawali dengan terminator, di mana simbol terminator ini berupa biasanya digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah program. Nah, selanjutnya masuk ke input. Input itu menggunakan simbol jajar genjang. Input yang kita gunakan tadi adalah tahun, jadi masukin tahun. Berikutnya masuk ke if. If itu menggunakan belah ketupat. Nah, atau disebut dengan decision. Decision itu merupakan percabangan. Nah, nanti pada flowchart yang ini itu akan menghasilkan 2. Mohon maaf, ini belum saya ganti. Nah, decision ini merupakan sebuah percabangan di mana nanti cara kerjanya yaitu jika Nah, ini merupakan pernyataan kondisinya. Tahun itu modulus 4. Nah, jika pernyataan ini benar, maka akan menghasilkan output berupa tahun kehabisan. Dan jika pernyataan ini salah, maka akan menghasilkan output berupa bukan tahun kehabisan. Nah, habis itu kita akhiri semua program itu dengan N, di mana flowchart biasanya menggunakan terminator. Jadi cara program dari tahun kehabisan ini bekerja yaitu menggunakan pernyataan kondisi di mana pernyataannya itu tahunnya itu modulusnya 4. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.